Baik kepada dulu bahwa usahakan kita akan mengkapai tauhid pada pernikahan sebagai yang harus dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والإحسان وهدانا إلى صراط مستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلهي أنت المصلي ولرسولك المصلي عظيم yang saya muliakan, yang saya cintai, yang telah di hari mulia, dan yang saya hormati bapak-bapak pengurus Masjid Al-Furqan, Bapak Ibu jamaah rahimahullah. Pertama sekali, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita dipertemukan Allah untuk melaksanakan kegiatan amal yang ibadah dan sekaligus dengan melaksanakan tauhid fiddin. Hanya kita menjadi kajian ilmu agama ini tentu sangat luas, makanya secara global ilmu agama ini dibagi kepada 3 kelompok besar, yaitu al-Islam, al-Iman, dan al-Ihsan. Al-Islam itu menjadi ilmu fikih atau ilmu syariat, sedangkan al-Iman itu menjadi ilmu akidah, ilmu tauhid atau disebut ilmu hakikat. Al-Ihsan itu menjadi ilmu tasawuf yang dibagi kepada 2. Ada tasawuf amali, ada tasawuf al-ghawi. Kalau tasawuf amali itu menjadi ilmu hakikat, yaitu bertasawuf dengan amalan. Yang sedangkan tasawuf al-ghawi itu menjadi ilmu ma'rifat, artinya pengenalan kita kepada Allah melalui pemikiran. Ini atau pagi ini saya diberi kesempatan untuk menjelaskan tentang ilmu tauhid atau ilmu akidah. Jadi ilmu tauhid, ilmu akidah turunan daripada al-iman. Sebenarnya ketika kita bicara tentang ilmu tauhid, ya, atau ilmu akidah, atau juga usuluddin, sudah disebut ilmu kalam, banyak macamnya. Tapi lebih fokus kita kepada tauhidnya. Saya lebih stressingnya kepada ilmu tauhidnya. Sebab ada beda. Kalau ilmu tauhid itu kita mengkaji tentang hubungan kita kepada Allah secara akidah. Sedangkan ilmu kalam itu bicara masalah sejarah akidah yang ditampilkan dengan terdahulu. Jika kita bicara tentang Syiah, Khawarij, Murji'ah, Ahlus Sunnah, dan lain sebagainya, yang implikasinya daripada politik atau sifat politik, terutama semenjak terbunuhnya Utsman bin Affan. Itu mulai banyak dibicarakan apakah yang hukum itu masih hukumnya sudah kafir, apakah mereka masih yakin dosanya atau enggak, apakah mereka masuk surga atau neraka. Agak banyak pemikiran tentang akidah masalah itu, sampai-sampai Mu'tazilah bilang enggak masuk neraka, enggak masuk surga, karena itu dia akidahnya dan Mu'tazilah adalah
penting kita mengambil ya cara berpikir mereka seperti itu. Kalau Mu'tazilah cara berpikirnya begini, kalau Syiah begini cara berpikirnya tentang akidah. Kalau Al-Sunnah begini. Jika kita mengetahui dasari tidaknya seperti apa, itu bebas dari masalah. Saya tidak akan bicara itu, ya, bukan tidak penting, tetapi menurut saya untuk kita yang sudah lanjut usia lebih penting tauhidnya. Bagaimana sih kita bertauhid kepada Allah? Sebagaimana tauhid itu kan kalau kita terjemahkan satu besar, satunya Allah itu bukan bilangan, bukan angka. Ini sering saya katakan, bukan angka, bukan bilangan. Jadi satu, Allah itu satu itu bukan angka, bukan bilangan. Kenapa saya katakan itu? Kalau dia angka, tulis satu. Ketika kita akan menulis, ada titik dulu, berhenti pada titik. Jadi awalnya titik, akhirnya titik. Itu ada awal dan akhir. Satunya Allah tidak ada awal, tidak ada akhir. Makanya Allah bukan angka. Satunya itu bukan angka. Jadi satunya Allah itu bukan angka, bukan bilangan. Bilangan satu. Kenapa bukan bilangan? Kalau dia bilangan, sebelum satu ada nol, sesudah satu ada dua. Berarti ada awal, ada akhir. Allah tiada awal, tiada akhir. Awal tiada permulaan, akhir tiada kesudahan. Nah, lalu bagaimana tauhidnya kita kepada Allah? Yang kita sebut satu, Allah Samad, Allah Ahad, Allah satu itu bagaimana? Saya katakan sekali lagi bukan angka, bukan bilangan. Yang namanya bertauhid kepada Allah itu berkeyakinan tidak ada yang lain dari Allah. Itu baru kita masuk ke tauhid. Ya. Tidak ada yang lain dari Allah. Pokoknya tidak ada yang lain dari Allah. Nanti kita uraikan. Kalau masih ada yang lain dari Allah, belum betul. Nah, lainnya seperti apa? Kita masuk nanti. Makanya ini kan baru mengantar. Kalau yang bertujuh sampai nomor 9 yang bapak-bapak pegang, itu baru mengantarnya saja. Ya mungkin bisa saja kita baca untuk pengetahuan kita. Tapi yang intinya betul, menurut saya kita cepat-cepat lain satu. Kenapa begitu? Kita kejar waktu, Pak. Ibarat matahari sudah condong ke barat, zamannya sudah dari zaman asar. Sebentar lagi matahari tenggelam. Kalau masih zaman zuhur, masih Medina lah. Ini sudah zaman asar. Waktu habis, kita kejar waktu. Jangan sampai nanti habis waktu kita belum nyampe. Yang kita kejar itu sekarang, kita kejar pada waktu. Maka tidak ada kesempatan lagi sebenarnya kita bermain-main. Ya, katakanlah kita bicarakan yang banyak menggembirakan ketawa-ketawa, itu bukan posisi kita lagi. Yang posisi kita sekarang ini, bagaimana kita betul-betul mana pakaian itu, mana bukan pemahaman. Kalau bertauhid itu betul-betul bertauhid kepada Allah. Contohnya saja begini, Bapak Ibu, saya kemukakan. Bapak Ibu, kalau menggerakkan kita untuk sholat siapa? Allah. Yang menggerakkan orang maling? Allah juga kan? Ya, saudara. Menggerakkan orang berzina? Ya Allah juga. Kenapa? Sebab tidak ada yang kuasa menggerakkan apa kecuali Allah itu. Kalau masih ada yang kuasa menggerakkan hamba selain Allah, berarti ada kekuatan dua. Allah yang menggerakkan orang berbuat baik, tapi menggerakkan orang
syirik. Menggerakkan orang berbuat baik ya Allah, menggerakkan orang berbuat tidak baik ya Allah juga. Nah di sini Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Kuasa menggerakkan hamba berbuat baik, kuasa pula menggerakkan hamba berbuat tidak baik. Ini persoalan siapa yang menggerakkan, tidak ada lain selain Allah. La tata'arraf illa bi'iznillah. Tidak bisa bergerak tanpa izin Allah. Satu. Nah kita kadang-kadang berbilang yang menggerakkan orang berbuat jahat itu iblis, tapi dia nggak tahu yang gerakan itu siapa. Itu terus sendiri yang menggerakkan Allah. Nah ini Bapak Ibu ya yang saya hormati. Tapi itu yang saya ingin tegaskan sekali lagi, bahwa yang kita kejar sekarang adalah tauhidnya. Kalau masih ada keyakinan kita ada yang lain daripada Allah, itu masih syirik. Ini maaf ini Bapak Ibu, ini kajian tauhid itu artinya ilmu hakikat. Ilmu hakikat itu keyakinan. Nah kalau keyakinan itu di hati, nggak bisa diumumkan, nggak sesuai. Umpamanya saya bertuhan kepada Allah, itu kan omongan. Apa betul keyakinan? Belum tentu. Oh saya yakin Allah itu kuasa, itu omongan. Apa hatinya sama seperti itu? Belum tentu. Jadi oleh karena itu yang namanya bertauhid itu berkeyakinan. Nah, makanya apakah kelihatan? Apakah bapak-bapak ibu-ibu ini beriman atau tidak? Wallahu a'lam. Sebab iman itu tidak berbentuk. Kayak apa sebetulnya iman? Nah, bisa orang katakan bahwa bapak itu beriman. Hanya gejala-gejala yang ditimbulkan oleh iman itu yang bisa kita lihat. Oh bapak itu orang beriman, dari mana kamu tahu dia sholat? Bapak itu orang beriman, dari mana tahu dia puasa? Bapak itu orang beriman, dari mana tahu dia baca Al-Quran? Hanya gejala-gejala. Tapi betul iman itu ada dalam hati seseorang, tak ada yang tahu. Makanya tidak heran kalau banyak sekarang ini orang-orang non-Muslim mengaku-ngaku beriman. Jangan heran lah. Ya, orang Kristen pakai jilbab yang perempuannya, yang lagi pakai koko, pakai peci. Kalau gabung di masjid kan ketahuan Pak, beriman itu benar-benar. Sekarang yang laki-lakinya pakai koko, pakai sarung, pakai peci, yang dibicarakan terus. Nah kalau dia masuk masjid, tidak ada ketahuan secara lahiriah mana yang muslim, mana yang bukan, mana yang beriman, mana yang bukan. Ya. Yang perempuan pakai jilbab. Nah, ada yang seperti di kampung pakai selendang aja, ikat kepala. Tidak beda sama orang kampung yang beriman pakaian. Nah, maka saya katakan yang namanya iman itu tidak bisa dideteksi, tidak bisa dilihat, yang ada hanya gejala saja. Ya. Oleh karena itulah iman itu adalah berkeyakinan bahwa tidak ada yang lain daripada Allah. Nanti kita lihat, jadi akan melihat betul kalau sudah masuk ke sifat 20-nya. Ya. Makanya saya bilang kalau dari tauhid ini yang betul-betul paham tauhid, kita lihat yang bapak-bapak ada fotokopian itu ada di sana kewajiban untuk menuntut ilmu. Ya. Kalau ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Ya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam, laki atau perempuan dan perempuan. Ya. Jadi di halaman 9 itu disebutkan kalau ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib atau fardu bagi orang Islam, laki dan perempuan. Kenapa wajib? Ya karena ilmu ini kan dibagaikan lampu. Kalau berjalan tanpa kalau
tidak umatnya berjalan tanpa lampu. Kita bisa bayangkan kalau jalan di malam gelap gulita nggak ada lampu, ya gelap, sudah kelihatan, sudah banyak orang. Jadi hidup tanpa ilmu bagaikan berjalan tanpa lampu di malam gelap gulita. Ilmu ini oleh Dr. Aulia ini dibagi kepada dua bagian. Ada yang disebut dengan ilmu lisan, ada yang disebut dengan ilmu jinan. Jadi ilmu itu kalau menurut Dr. Aulia ada dua bagian. Ada ilmu lisan, ada ilmu jinan. Kalau ilmu lisan itu ilmu yang bisa dipikirkan, ilmu yang bisa dipelajari, ada materinya, ya. Itu ilmu lisan yang bisa dihafal. Ilmu lisan ini sangat bermanfaat buat kita selama hidup. Selesai kita hidup, maka hasil dari ilmu itu yang kita bawa. Kita tahu cara sholat, ya, yang kita bawa kalau sudah meninggal, ya hasil kita melaksanakan sholat itu. Jadi hasilnya yang kita bawa menghadap kepada Allah. Beda dengan ilmu jinan. Kalau ilmu jinan, ilmu hati, ilmu yang menuntun kita untuk sampai kepada Allah. Ini dibawa sampai kita menghadap kepada Allah. Sebab kalau kita meninggal, yang menjawab pertanyaan itu bukan hati lidah. Yang menjawab itu ada ilmu dan amal. Jadi banyak pertanyaan malaikat bukan akhir itu yang menjawab bukan lidah kita lagi. Yang menjawabnya ilmu dan amal. Nah, kalau kita ingin kembali kepada Allah, tentu kita tahu ilmu tentang Allah. Jadi kita ingin kembali kepada Allah. Sering kita katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuma kadang-kadang pemahaman kita kembali kepada Allah itu mati kembali kepada Allah. Padahal sebenarnya tidak jaminan orang mati itu kembali kepada Allah. Enggak ada. Kembali ke Allah itu bukan mati, justru sebelum mati itu harus kembali ke Allah. Mati itu ada batas waktu untuk kembali kepada Allah. Sebab kehadiran kita di atas dunia ini punya tugas. Ada dua tugas utama kita. Jadi kita bukan cuma sebenarnya hidup di dunia, punya tugas. Yang pertama tugas kita di dunia ini sebagai Khalifatullah fil ardi. Khalifah Allah di muka bumi. Namanya khalifah. Kalau bahasa kasar, wakil Tuhan di bumi. Kalau yang namanya wakil, menampakkan apa kehendaknya. Ya. Allah katakanlah Maha Kuasa. Allah tampakkan kepada kita kami sebagai wakilnya. Bagaimana kemahakuasaan Allah kita terapkan dalam kehidupan. Ini diwakili oleh pemerintah. Kuasa untuk mengatur alam. Dalam artinya kalau di dalam data ke bumi, air dan udara dikuasai oleh pemerintah tertentu kemakmuran rakyat. Ini artinya wakil Allah menerapkan apa kehendaknya. Allah Maha Pengasih. Kita sebagai khalifah Allah mewakili. Katakanlah Maha Pengasihnya Allah kita wakili. Ya. Kasih kita, senang kita memberi membantu kepada sesama. Kita dampakkan. Allah Maha Penyayang. Kita sebagai khalifah kita dampakkan. Sayang kepada setiap orang. Allah sayang kepada semua makhluknya. Cobalah perhatikan, Allah sangat sayang kepada semua makhluknya.
duitnya lebih banyak, kita dibaca, Allah saja. Nah, dan Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kita sebagai khalifah Allah tugas selama hidup ini khalifah Allah menampilkan kehendak Allah untuk kita terapkan selama hidup kita. Nah, kita sekarang ngakukan kalau kita khalifah Allah. Kalau kita sebagai khalifah Allah, maka kita mewakili Allah dalam menerapkan sifat-sifatnya. Yang kedua, tugas kita sebagai penanggung amanah. Penanggung amanah. Nah, ini yang tugas berat itu penanggung amanah ini, Pak. Dulu waktu di alam sana, sebelum kita turun ke bumi, Allah Subhanahu wa taala panggil semua arwah. Pertama ditanyakan oleh Allah, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah saya yang Tuhan kalian? Lalu semua arwah menjawab, "Bala, sahidna." Benar ya Allah, Engkau Tuhan kami. Nah, mulai dari sinilah ada istilahnya itu penentuan taraf penghambaan. Mana yang hamba, yang Tuhan sudah jelas dulu. Makanya orang-orang yang hidup di dunia ini tidak lagi bertuhan kepada Allah seperti kafir. Kenapa? Ingkar. Dulu dan ngakui Allah itu Tuhan, sekarang kok enggak lagi, maka seperti kafir. Dulu arwah dulu sudah beribadah kepada Allah dalam kehabusan. Ya. Kita sudah ngakui Allah Tuhan kita, turun ke bumi enggak lagi ngakui Allah Tuhan. Nah, maka seperti kafir. Nah, kemudian setelah manusia, setelah makhluk, bukan manusia, setelah makhluk seluruhnya ini mengakui Allah Tuhan, kan sampai ada ayat ya, "Sabbihu lahu ma fis samawati wal ardh." Seluruh istilah dan bumi bertasbih kepada Allah. Buktinya bahwa semuanya itu bertuhan kepada Allah. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran itu, "Inna Allaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha." Allah tidak segan mengumpamakan kalian dengan seekor lalat, seekor nyamuk, bahkan lebih hina lagi dari seekor nyamuk. Kenapa? Nyamuk aja zikir, Pak. Kalau manusia tak berzikir sama Allah, tidak lebih mulia dari seekor nyamuk. Jadi semua langit dan bumi itu bertasbih kepada Allah. Nah, setelah makhluk ini mengakui Allah sebagai Tuhan, lalu kemudian Allah tawarkan, "Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardh." Saya tawarkan sebuah amanah penting kepada bumi dan langit, gunung dan bukit. Siapa di antara kalian yang sanggup menerima amanah ini? Semua menolak. Bagaimana? Semuanya enggak menerima. Karena mereka takut akan terabaikan. Wa hamala al-insan. Manusia teguh tangan. Kami ya Allah sanggup terima. Nah, karena manusia sudah menyanggupi, maka diberikanlah amanah penting itu kepada makhluk yang bernama manusia. Karena manusia sudah menerima amanah itu, apakah dibiarkan begitu saja oleh Allah? Tidak. Khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan yang mati dan yang hidup karena Allah menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Ciptakan yang mati dan yang hidup. Mana yang mati? Yang mati. Jasmani kita ini yang mati. Yang hidup rohani. Jadi artinya Allah ciptakan jasmani dan rohani. Kalau sudah ada jasmani, berarti itu dunia. Untuk apa hidup di dunia? Dia berlaku. Karena Allah ingin uji kalian benarkah sanggup terima amanah. Nah, untuk tujuan itu
sebuah pakaian yang disebut dengan pakaian abudia. Itu pakaian lapis pertama. Lalu turunanlah kita ke alam yang kedua yang disebut dengan alam jabarut. Di alam jabarut ini ruh kita ganti nama, namanya ruh sultani. Ketika sudah ganti nama, dibalut lagi dengan pakaian lapis kedua, karena kita sedang berada di alam lain, alam dua, yang kedua alam jabarut. Maka dilapislah pakaian ruh kita itu dengan pakaian lapis kedua, namanya pakaian jabarutiyah. Lalu turunlah kita ke alam yang ketiga yang disebut dengan alam malakut. Ruh kita pertama ruh rohani. Lalu kemudian dibalut lagi dengan pakaian lapis ketiga, namanya pakaian ruhaniyah. Lalu turunlah kita kemudian ke alam nasut, alam bumi. Di alam bumi ini kita dibalut lagi dengan pakaian lapis ketiga yang disebut dengan jasmani. Nah, ini lapis keempat, jasmani. Jadi jasmani itu pakaian. Namanya jasmani. Jas itu baju dari mandi. Ini jasmani itu baju dari mandi. Jadi jangan heran pagi ini yang mati ini. Jadi kalau katakan mati, nah mati ini yang mati. Kalau nggak pernah mati kan? Kalau kita nggak kenal apa itu mati, nggak ngerti, ya, itu maka disebut dengan mudas qadim. Mudas qadim itu artinya ciptaan Allah yang diciptakan oleh Allah. Dia nggak kenal mati. Nah yang mati itu nijasa. Maksud mati itu karena yang pakainya sudah putih dan lepas. Ini baju saya ya. Baju mati, kan itu berapa apa kalau baju? Nah saya pakai sekarang, ada lengannya, ya. Begitu tangan saya kasih angkat, lengannya terangkat juga. Sebenarnya itu nggak apa-apa, nggak berapa apa. Tapi kalau lengan saya angkat, tangan saya angkat, lengan baju terangkat juga. Nanti pulang saya buka dan konek, nggak bisa berapa apa. Masalah hari. Begitu juga kita, begitu kita sudah lewat lepas, tinggal bajunya lagi dimasukkan kawan dalam almari, kuburan. Dan kuburan kita kan simpan ini, simpan baju ini. Nah yang punya mana dia? Nah makanya kalau nggak jelas mana alamat yang itu, dia ada daya. Mau pergi, Pak, nggak jelas alamat, kita terus terang aja. Kadang-kadang habis umur cari bekal, tapi lupa cari alamat. Mobil penuh, berangkat rombongan. Nah, nggak tahu gitu. Katanya kembali ke surga, di mana surga itu nggak boleh jelas di mana. Maka dikatakan bukan kita bukan kembali ke surga, kembali ke Allah. Jangan sampai kita ya salah alamat. Muatan penuh, alamat nggak jelas, mau dibawa kemana? Nah makanya ngaji, Pak, terutama ngaji tauhid khususnya. Makanya kalau di Al-Fatihah tempat saya bagi fikih dulu, selesaikan dulu fikih. Mulai fikih ini, sebenarnya fikih itu luas sekali, cuma kita batasi saja tentang rukun Islam. Mulai kaji 2 kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, berakhir dengan manasik haji. Nah selesai itu rukun Islami kita anggap cukuplah untuk pakaian sehari-hari. Sudah tahu lah mana yang membatalkan sholat, mana yang to'ah, udah cukup. Nah kalau sudah tahu usah kaji lagi, pakai saja dulu. Jadi kita kaji yang sebelum tahu. Kalau kaji fikih itu mana yang kita kaji itu yang kita persoalkan, jangan hanya yang lain. Ini ngaji fikih, nanya
tauhid. Nah, kalau dia apa saya larang. Nah, kalau kita lagi fikih, nanyanya bisa fikih, jangan nanya urusan yang lain. Selesai apa fikih 40, barulah naik ke tauhid. Ini tauhid ini kita kaji diri, ya. Mencari isi dari dua kalimat syahadat. Kaji diri, siapa diri kita yang sebenarnya. Lamanya 40, ini buku yang buku panduan yang saya buat itu panduan jamaah pengajian di Arafah. Ya. Makanya di sini ya apa-apa kalau ini kan pengantar-pengantar. Tapi kalau masuk ke dalam kali kesimpulan ini nggak bisa kalau nggak dijelaskan. Ya. Sebab saya bilang setiap kita ngaji itu ibaratnya harus ada terminalnya. Di mana terminal? Kalau sudah ketemu terminal, parkir di mana? Jangan kita jalan-jalan terus tapi nggak jelas terminalnya mana, parkirnya mana. Habis bensin belum ketemu terminal. Maka setiap kajian itu ada terminal. Fikih mana terminal? Terminal di fikih itu kan di sholat. Ya. Ya, jadi sholat itu akumulasi dari hukum-hukum Islam. Sholat syahadat ada di sana, puasa ada di sana, zakat ada di sana, haji ada di situ. Itu terminalnya ada di sholat. Parkir di mana? Parkirnya di niat. Niat, makanya tegak, alif tegak. Berubah niat salah. Makanya untuk niat ini ada yang disebut apa namanya urfiyah, qudusiyah, wasfiyah, amaliyah. Niat yang mana yang kita pakai? Niat yang urfiyah, niat yang qudusiyah, niat yang wasfiyah, atau niat yang amaliyah. Nah, ini di sini parkirnya di sini. Allahu Akbar. Nah, di sini ada tandanya. Ihram ada tubadir. Nah, di sini parkirnya ada katakan. Ya. Nah, ini kita kepada tauhid. Di tauhid ini ada terminalnya. Ya. Kalau kita sudah paham tauhid, tauhid itu mengkaji dua kalimat syahadat. Jadi belajar tauhid itu belajar isi dari dua kalimat syahadat. Apa sih isinya asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu? Itu kita kaji isinya. Mana yang la ilaha illallah, mana yang Muhammad Rasulullah. Pada akhirnya kaji tauhid itu akan tersimpulkan mana zat, mana sifat. Maka dalam spesialnya tauhid yang kalau engkau cerita sudah stresinya harus di tauhid. Sampai tahu mana zat, mana sifat. Yang kita sembah Allah, Allah itu punya sifat wujud. Mana wujudnya? Setiap yang berwujud mesti ada empat. Ada nama, ada sifat, ada af'al, ada zat. Nih, yang contoh. Ini wujud ada. Ya. Dia bernama, dia bersifat, dia beraf'al, dia berzat. Mana nama? Tripanca. Nama. Jadi kalau saya katakan ambil tripanca, tergantung bagaimana dia menangkap tripanca nama atau tripanca dalam zat, sifat, sampai wujud. Ya. Ini nama tripanca. Ya. Namanya wujud. Wujud kan ada. Wujud ada. Yang namanya wujud, kalau saya katakan tadi, ada zat, ada sifat, ada asma, ada af'al. Ya. Mana nama tripanca? Mana sifat? Ada bentuk. Agak besar di atas, agak kecil di bawah. Ada bentuk sifat. Mana af'al? Bekas perbuatan. Ini gelasnya. Ya. Mana zat? Isinya air. Nah, kalau saya katakan tolong ambil tripanca, artinya ambil air.
Ya. Jangan sampai habis waktu kita terminal belum jelas. Nah, apa kita? Bensin kan? Muter-muter di situ. Ya. Jangan sampai kita seperti sapi menarik iringan padi. Kalau bahasa kami di kampung di Terus sana, jauh habis loh. Jadi ada iringan padi ditarik sama sapi, naik padi sampai sore keliling aja. Perasaan si sapi ini dah jauh di jalan, nggak tahu muter-muter di situ. Ini namanya sapi menarik iringan padi. Perasaan kita sudah lama kita ngaji, muter-muter di situ lah. Nah, ngapain yang sudah kita ketahui kalau saya pelajari lagi amalkan aja. Yang kita pelajari yang kita belum tahu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah itu dalam tauhid ini. Jadi pentingnya kita belajar tauhid ini. Awal wajib alal insani ma'rifatul ilahi istiqamah. Di halaman 9. Awal wajib alal insani ma'rifatul ilahi istiqamah. Kewajiban pertama bagi manusia adalah mengenal Allah dengan sepenuh keyakinan. Keyakinan itu ada yang disebut dalam bahasa kampungnya jazam putus. Sebenarnya jazam itu ya putus itu. Putus bahasa kitanya jazam bahasa Arabnya. Tapi di orang kampung kadang-kadang disatukan yang itu jazam putus. Artinya ragu-ragu lagi. Jadi bertauhid itu tauhid yang tidak membuat kita ragu lagi. Baik. Dalam kita mengkaji ilmu tauhid ini, di sini ada 4 kategori tingkatan. Jadi tingkatan keyakinan dapat dibedakan pada 4 macam. Ya. Pertama, mutabaqatul haq wa mutabaqatud dalil. Ini makrifat orang ahli billah. Ini yang kita tuju. Mutabaqatul haq wa mutabaqatud dalil. Tahu dia tentang Allah, ngerti betul dia tentang Allah. Ya, bukan teka-teki. Ya, paham benar dia dan tahu dalil. Dalil ini ada dalil yang akli, ada dalil yang akli. Kalau dalil yang akli itu sumbernya Al-Quran dan hadis. Hafal banyak dia tentang dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Itu baru satu macam dalil, dalil akli. Tapi ada dalil akli. Kalau dalil akli ini luas. Ya. Kalau dalil akli itu kalau Al-Quran itu kan cuma hanya 6.666 ayat. Tapi kalau dalil akli ini alam terkembang dari dulu. Ya. Kan ada pembataran padang dan cukir pisau selalu kebatan kita bersilur dan ambil sendiri. Jadi dia jadikan tahu apa jadikan dulu alam terkembang dari dulu. Alam terkembang dari dulu nih. Jadi kalau jangan semua itu Pak. Ini karpet ini terbentang di dalil ini. Dalil. Bagaimana dalilnya? Pasti ada orang yang membakar. Nggak mungkin karpetnya akan terkembang sendiri kalau ada orang yang membakar. Dan dalil. Kita bawa ke Allah. Allah telah ciptakan alam. Kita lihat ada matahari terus bersinar. Pasti ada yang menciptakan. Siapa? Allah. Ini dalil. Air yang terletak di depan saya ini dalil. Air yang membasahi ini dalil. Ya. Air ini kan makhluk ciptaan Allah. Ya. Tapi sifat air ini menampakkan sifat malaikat. Malaikat itu tidak perempuan. Seperti air ini bukan perempuan. Sifat malaikat. Nah ini laki-laki dan perempuan. Malaikat itu apa yang diperintahkan Allah tidak pernah digunakan, tetap dikerjakan. Ini air. Sebegitu diciptakan Allah air, tugas kamu membasahi. Ya kata. Sampai kiamat tidak membasahi terus. Tugas air.
Karena dibakar itu tugasnya itu, nggak pernah kelapa. Nah, ini tugasnya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu mutabaqatul haq wa mutabaqatul dalil. Jadi kita harapkan seperti itu. Tahu kita dengan Allah, paham dengan dalilnya. Yang kedua mutabaqatul haq wa mutabaqatul dalil, takrif sahih. Artinya ngerti betul dia dengan Allah. Tapi kalau urusan dalil kami itu paham. Ayat-ayat banyak nggak apa. Kadang-kadang orang begini, maaf Pak, baca ayat aja belepotan. Nggak paham betul. Tapi kalau sudah bicara tentang Allah, ngerti betul ya. Nah, ini namanya mutabaqatul haq wala mutabaqatul dalil. Ini takrif sahih, maksud takrif sahih. Kalau kita ikut pola pikir orang, keyakinan orang semacam ini, insya Allah kita selamat. Walaupun dia akan ngerti dalil-dalil ayat ini. Ya. Mengikuti cara bertuhan, mengikuti cara bertauhid orang semacam ini, insya Allah kita selamat. Apalagi kalau yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, mutabaqatul dalil wala mutabaqatul haq. Nah, ini yang awal. Dia paham betul urusan dalil. Ayat Al-Quran banyak apa, hadis banyak apa. Tapi ketika bicara tentang Allah, kita tidak paham. Di mana Allah itu? Ada di langit sana. Itu berjuntai dan diskusi. Anda saya baca Pak, karena seorang profesor doktor, ya, dia menjelaskan ayat Ar-Rahman al-Arsyis istawa. Allah itu duduk di atas kursi di langit yang ketujuh. Setiap yang 2 malam baru turun ke bumi untuk memberikan rahmat kepada umat. Duduk di atas kursi di langit yang ketujuh. Setiap yang 2 malam turun ke bumi. Kebayang kayak Mahadewa. Masya Allah. Nah kalau kita ini kalau begini syirik Pak. Nggak bisa disamakan duduk di atas kursi seperti apa. Mana kursinya Allah? Nah bagaimana dengan ayat Nabi Al-Qusikum afala tubsirun? Bagaimana dengan ayat Nabi Akramun Abdul Walid? Saya lebih dekat dengan hatimu. Jangan kebayang kita duduk di atas ketujuh sana. Nah ini Allah sangat dekat dengan kita. Dekatnya putih mata dengan kita mata kita. Allah lebih dekat lagi. Nah kalau yang ketiga mutabaqatul dari wala mutabaqatul haq, paham betul tentang dalil tapi tidak ngerti tentang Allah, ini taklid batil. Kalau kita ikuti tauhid orang macam begini sesat. Ya. Kita bukan persoalan mana ayat Al-Qur'annya saja, tapi mana tauhidnya, di mana berpegang dengan tauhidnya itu yang penting. Nah lebih parah lagi kalau Allah mutabaqatul dalil wala mutabaqatul haq, tidak ada rokah. Urusan dalil tidak paham, tidak kenal Allah sama Allah. Dengan dirinya sendiri dia tidak kenal, dengan Allah pun tidak kenal. Ini berlapis-lapis ketidaktahuannya. Nah orang yang semacam ini disebut jahil rokah. Nah yang kita inginkan itu ya mutabaqatul haq wa mutabaqatul dalil. Ngerti itu tentang Allah, paham dalil-dalilnya. Jadi maksud paham dalil-dalilnya ini, kalau orang bertanya tentang Allah itu bisa kita jelaskan walaupun bukan ayat Al-Quran. Mana buktinya adanya Allah? Diri kamu sendiri. Nah, kalau kita bertanya mana bukti adanya Allah? Diri kita bukti adanya Allah. Wujudnya diri kita ini menyatakan wujudnya Allah. Nah, Allah itu bersifat wujud, ada. Kita ini ada apa enggak? Ada, bukan bukan. Salah satu sifat Allah disifatkan kepada diri kita. Berarti wujud kita ini menjadi bukti ada. Nah kalau sudah tahu itu, kalau saya tanya lagi sama orang lain. Saya kira Bapak Ibu yang berarti memang ini membutuhkan waktu untuk kita jelaskan secara lengkap. Makanya kalau di Arafah ngaji ini 4 bulan sekali seminggu sampai pada kesimpulan. Ya mudah-mudahan sekali-sekali saja saya menjelaskan di sini, mudah-mudahan akan ada manfaatnya.
muda itu gampang hafal, susah lupa. Kalau kita yang tua ini susah hafal, gampang lupa. Hafalnya kan susah,